Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru disampaikan bahwa para pegawai negeri sipil pensiun langsung tajir. Simak simulasi dana pensiun 1 miliar untuk golongan tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah banyak beredar informasinya bahwa ada peluang bagi Bapak Ibu pegawai negeri sipil bahwa nantinya bila pensiun mendapatkan kesejahteraan yang telah dirancang oleh pemerintah sebesar 1 miliar rupiah. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, silakan ikuti sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Sesuai dengan informasi tersebut, itu masih merupakan satu pertanyaan yang perlu kita ketahui benarkah atau tidak. Kabar mengenai potensi pensiunan pegawai negeri sipil untuk menerima pesangon hingga miliaran rupiah menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan aparatur sipil negara. Benarkah bahwa di tahun 2025 ini, PNS bisa langsung menjadi tajir saat memasuki masa pensiun dengan pesangon mencapai angka fantastis? Ini satu informasi Bapak Ibu, ini akan mengupas tuntas rahasia di balik potensi pesangon miliaran untuk pensiunan pegawai negeri sipil, merangkum informasi penting yang perlu diketahui. Memahami komponen pesangon pensiun pegawai negeri sipil. Istilah pesangon untuk PNS sebenarnya mencakup beberapa komponen dana yang diterima saat memasuki masa pensiun. Berbeda dengan pesangon di sektor swasta yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon PNS terdiri dari beberapa elemen, yaitu tabungan hari tua. Itu poin yang pertama Bapak Ibu, di mana program asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah asuransi kematian. Kepesertaan THT dimulai sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil hingga pensiun. Semuanya ini telah direncanakan dan diprogramkan oleh pemerintah demi kesejahteraan Bapak Ibu pegawai negeri sipil bila sudah pensiun. Yang kedua, manfaat pensiun bulanan. Ini juga perlu kita ketahui bersama. Pembayaran yang diterima setiap bulan hingga pensiun bila meninggal dunia itu sudah dirumuskan. Besaran pensiun bulanan PNS dihitung berdasarkan rumus 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja per tahun dengan maksimal 75% dan minimal 40%. Yang ketiga, tunjangan kinerja yang belum cair. Jika ada tunjangan kinerja yang belum dibayarkan hingga masa pensiun tiba, maka tunjangan tersebut akan ikut dicairkan. Yang keempat, gaji ke-13. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 dan sebagaimana yang telah dirumuskan pada tahun 2025 tahun ini Bapak Ibu. Tetapi yang sedang dikaji ini adalah apabila Bapak Ibu pegawai negeri sipil sudah pensiun. Pemerintah memberikan gaji ke-13 kepada pensiunan PNS sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terutama menjelang tahun ajaran baru. Berikutnya, tunjangan lainnya, beberapa tunjangan lain seperti tunjangan beras, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan bahkan potensi prapelan kenaikan gaji juga bisa termasuk dalam total manfaat pensiun. Seterusnya, sesuai dengan topik pembicaraan tadi bahwa ada satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil bila pensiun, yaitu simulasi dana pensiun 1 miliar. Contoh untuk golongan
4C. Untuk memberikan gambaran mengenai potensi dana pensiun yang mencapai 1 miliar rupiah, mari kita simak simulasi berikut untuk seorang aparatur sipil negara golongan 4C dengan masa kerja 35 tahun. Pertama, jabatan eselon 2. Berikutnya, masa kerja 35 tahun, gaji pokok terakhir 9 juta. Ini adalah perkiraan dapat bervariasi tergantung pangkat dan masa kerja. Dengan asumsi tersebut, perkiraan komponen pensiun yang bisa diterima adalah THT 300 juta, kemudian gaji ke-13 9 juta, kemudian rapelan tunjangan atau kenaikan gaji jika ada 10 juta dikurang 20 juta, kemudian uang pensiun bulanan hingga wafat, akumulasi bisa mencapai 500 juta sampai 600 juta atau lebih tergantung pada usia pensiun dan perkiraan usia hidup. Nah, mengenai rapelan tadi Bapak Ibu, ini juga termasuk perkiraan ya. Perkiraan dari 10 sampai 20 juta, demikian juga uang pensiun bulanan yang diperkirakan 500 sampai 600 juta. Jika ditotal, perkiraan manfaat pensiun secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar dana ini dibayarkan secara bertahap melalui pensiun bulanan, bukan sekaligus dalam bentuk tunai. Jadi ini juga perlu dijelaskan kepada Bapak Ibu bahwa itulah informasi yang sudah banyak beredar mengenai pesangon pegawai negeri sipil bila pensiun mendapatkan sampai 1 miliar. Kemudian, realistiskah mendapatkan dana pensiun 1 miliar? Angka 1 miliar untuk total manfaat pensiun memang realistis, terutama bagi PNS yang menduduki golongan tinggi dengan masa kerja maksimal. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua PNS akan mendapatkan jumlah sebesar ini. Beberapa faktor penentu besaran dana pensiun meliputi pangkat atau golongan, seterusnya jabatan struktural atau fungsional, berikutnya masa kerja, seterusnya riwayat kenaikan pangkat, dan yang terakhir adalah tunjangan tambahan, di mana tunjangan seperti tunjangan kinerja daerah atau TKD, atau tunjangan khusus daerah juga akan mempengaruhi total manfaat pensiun. Dengan demikian, PNS dengan golongan 2 atau 3 dan masa kerja di bawah 25 tahun kemungkinan hanya akan menerima total manfaat pensiun di bawah 400 juta hingga 500 juta. Ada tips memaksimalkan manfaat penuh pensiun. Jadi ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Bagi para PNS yang ingin memaksimalkan manfaat pensiun, berikut di beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama, silakan cek dan update data kepegawaian. Yang kedua, urus administrasi pensiun tepat waktu. Yang ketiga, pertimbangkan program pensiun tambahan. Berikutnya, mulai investasi mandiri sejak dini. Itu juga potensi pensiunan PNS untuk mendapatkan total manfaat pensiun hingga 1 miliar rupiah memang ada, terutama bagi mereka yang memang mencapai golongan tinggi dengan masa kerja yang panjang. Namun penting untuk memahami bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk pensiun bulanan yang dibayarkan secara bertahap. Bagi seluruh aparatur sipil negara, mempersiapkan masa pensiun sejak dini dengan memahami sistem pensiun dan mengambil langkah-langkah strategis akan sangat membantu dalam meraih kenyamanan finansial di hari tua. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga menjadi realitas terusnya ke depan. Selamat bagi Bapak Ibu PNS yang akan pensiun untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan dan pesangon sebesar 1 miliar rupiah. Terima kasih.